Seringkali kita mendengar seseorang mengeluh bahwa dirinya sudah tidak dipercaya seseorang lagi, tidak dipercayai orang banyak lagi. Istrinya banyak menuntut, istrinya ingin minta cerai, istrinya tidak terima dengan keadaan. Bahkan tidak hanya itu, terkadang anaknya pun ikutan menjadi penambah pikiran ketika apa yang dia inginkan tidak bisa kita penuhi. Lalu kondisi-kondisi seperti ini, apakah seseorang atau orang lain tidak mengalami hal itu? Saya rasa insya Allah hampir semua orang mengalami hal itu. Sekalipun dia orang kaya raya, sekalipun dia seorang sultan misalkan. Lalu apakah dari mereka ini tidak ada solusi? Tinggal kita lihat. Jika di kemudian hari setelah apa yang dia alami hidupnya menjadi lebih baik, atau paling tidak minimal kondisinya kembali normal, maka bisa kita lihat artinya dia sudah menemukan solusinya, artinya dia sudah menemukan jalan keluarnya. Lalu dari pelik masalah seperti ini, kawan YouTube Indonesia, kita tidak ingin menggurui, hanya saja ingin kita saling berbagi, tentunya dengan harapan semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri terutama. Meskipun mungkin saya tidak mengalami hal itu. Satu misal begini, kita banyak hutang, kemudian kita mencari banyak alasan dengan mengatakan kita sedang mencari solusi, semua orang pasti akan mengeluarkan alasan tersebut setiap kali tagihan itu datang. Bahkan tak jarang seseorang itu mengemis kepada orang lain, meminta bantuan untuk menemukan solusi. Namun pada ujung-ujungnya dia menerima kenyataan yang pahit lagi, karena ternyata seseorang yang dimintai bantuan itu tidak bisa membantunya. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang semakin menambah kekecewaan. Lalu bagaimanakah solusi yang sebenarnya? Itu hanya satu contoh, misalkan tentang hutang atau tentang suatu hubungan lah, katakanlah seperti itu. Namun yang cenderung banyak terjadi saat ini adalah tentang kebutuhan sehari-hari. Itu yang membuat seseorang kerap kali menjadi tersudut dan bahkan tidak jarang terjadi keretakan rumah tangga akibat permasalahan semacam ini. Lalu apa yang menyebabkan ini semua? Satu, secara pribadi ini adalah pengalaman. Dan setelah saya banyak berpikir, ternyata tidak ada lain satu penyebab dari semua itu yang menjadi ujung pangkal menurut saya dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang kerap kali terjadilah, katakanlah seperti kesulitan ekonomi, hubungan yang kian hari semakin tidak baik, kemudian tuntutan dari anak-anak, adalah tidak punyanya kita terhadap sebuah sifat, yakni sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sifat yang menuntut kita, yang mengajarkan kita, yang perlu kita terapkan, yaitu menerima apa adanya. Artinya apa? Sifat qanaah ini sangat penting dimiliki sebagai sebuah antisipasi akhir bagi kita ketika kita menerima keadaan yang sewaktu-waktu terjadi pada kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah takdirkan untuk kita. Maka sebagai antisipasi dalam menghadapi situasi semacam itu, tidak ada lain adalah qanaah. Menerima segala sesuatunya dengan berlapang dada. Sering kan banyak orang itu ketika ditempa masalah, ketika ditempa kesulitan, yang terjadi adalah dia tidak bisa menerima keadaan itu. Seolah-olah bagi dia tidak masuk akal. Seakan-akan itu tidak seharusnya dia terima. Salah. Karena takdir bukan dia yang menentukan. Takdir bukan kita yang menentukan. Lalu apakah ketika hal tersebut terjadi, kemudian setelah kita bersifat qanaah, apakah kita hanya akan berdiam diri saja? Tidak, bukan seperti itu maksudnya.
Oke lah, kita terima keadaan ekonomi sedang sulit. Istri atau pasangan kita atau suami kita tidak bisa menerima keadaan itu. Kerap dia memberontak, kerap dia menuntut, bahkan kerap sekali dia menentang kita, sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran. Bukan berarti kita harus diam dengan qanaah itu sendiri. Setelah kita menerima keadaan itu, kita diberikan otak berpikir, cari solusinya, cari di mana letak kesalahannya. Dan ketika sudah ketemu, perbaiki itu. Apa yang rusak di antara hubungan itu, apa yang rusak di antara keadaan itu, perbaiki. Setelah diperbaiki, jangan sekali-sekali untuk mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jangan sekali-sekali kita jatuh di lubang yang sama. Di samping kita mencari sela-sela kesalahan yang tadi kita cari, di sela-sela kita ingin memperbaiki keadaan, sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang memiliki agama, khususnya kita ini umat Islam, sadarilah bahwa tidak ada muara lain, sadarilah tidak ada ujung lain selain kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, selain kita kembali kepada Allah Ta'ala, memohon ampun kepadanya, minta hidayah, minta petunjuk kepadanya, minta supaya kita diampuni segala dosa kita. Mungkin di masa-masa saat kita sedang berjaya, sedang dalam kondisi segalanya serba mudah, kita lupa. Dan tidak sedikit orang yang setelah berada dalam keterpurukan, kemudian dia kembali kepada Allah, dia mengembalikan segalanya, mencurahkan segalanya kepada Allah, hidupnya di kemudian hari menjadi lebih baik.